Oke guys, kali ini kita akan lanjut belajar Python ya. Kita akan belajar variabel, logic-logic, sintak, dan lain-lain. Langsung aja guys. Nah, ini codingan yang kemarin sudah kita buat ya. Memanggil sebuah API, kemudian mengeprint respon API-nya. API-nya itu berupa jokes ya kemarin ya. Oke, jadi langsung aja. Pertama-tama variabel. Untuk deklarasi variabel di Python itu kita cukup kasih nama aja ya guys. Misal nomor. Kita langsung bisa input integer seperti ini ataupun bisa string ya. Jadi kita nggak perlu deklarasi tipe variabelnya, tapi langsung nama variabel dan value-nya. Nah, untuk tipe-tipe variabel sendiri itu ada beberapa ya guys. Yang pertama integer yaitu nomor. Em, Bisa langsung dideklarasikan dengan nomor ataupun float. Float juga bisa dengan langsung kita kasih angka desimal ya. Kemudian selanjutnya itu ada list variabel gini, kita langsung kurung siku, misal value-nya list sebuah integer, juga kita bisa langsung set value-nya. Nah, selanjutnya itu ada dictionary guys. Dictionary ini dia mirip dengan JSON ya, dia punya key atributnya, misal nama seperti itu, tes, kemudian kita bisa specify atribut lain, umur misal seperti ini. Nah, list, dictionary, mungkin lainnya seperti tuple ya, mungkin tuple itu mirip list, cuma dia nggak pakai kurung siku tapi kurung biasa. Nah, untuk selanjutnya itu adalah sintak looping guys. Kalau di Python itu kita tinggal seperti ini ya, for k in var. K-nya ini nanti itu eh, berarti dia key dari dikvar ini guys, yaitu nama, umur. Sementara value-nya kita masih harus select seperti ini ya, dikvar kemudian kurung siku key seperti itu. Kemudian untuk list juga sama, for x in list var misal. X-nya itu berarti nanti adalah item-item dalam listnya guys. Dimana kalau kita print itu dia akan keluar 355 ya, sesuai variabel list var ini. Kemudian coba kita run dulu. Nah, kalau kita run kan dia seperti ini nih. Nama tes, umur 10, kemudian list itemnya ada 355. Gitu guys, kurang lebih seperti itu untuk variabel. Nah, selanjutnya next sintaknya itu sintak yang menurut saya usul itu join ya guys. Misal di sini kita punya sebuah list nama Andi, Rudi. Misal nih, si variabel list var ini kita dapat dari database ya dengan select nama dari sebuah tabel user ya. Dia akan keluar Andy, Rudi begini. Nah, untuk keperluan penampilan ke dalam sebuah UI, biasanya kita perlu ganti format guys. Nggak mungkin kita tampilkan dengan kurung siku begini kan. Jadi kurang user friendly. Jadi bisa kita lakukan dengan join guys. Jadi begini misal kita bakal menampilkan namanya itu koma-koma gitu guys. Kita bisa lakukan ini ya. Jadi separatornya, petik-petik koma ini separatornya nanti apa, kemudian join list var. List var ini listnya tadi. Jadi nanti akan terbentuk string baru yaitu Andy dengan separator koma, kemudian Rudy dan next 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 ke semua item dalam list tersebut. Nah, kalau kita run jadinya seperti ini guys. Ini kan Andi, Rudy. Jadi lebih enak diolah ya. Kita nggak perlu ribet-ribet looping dan lain-lain untuk generate string yang user friendly. Kalau cara susahnya itu kan kita bisa begini ya guys. Misal kita tampung
ke sebuah variabel nih, list nama, kemudian kita looping list nama nanti akan seperti ini. List nama berarti X, ini, kemudian koma persen X. Nah, selain itu kita juga bisa secara dinamis ya memasukkan sebuah variabel ke dalam sebuah string secara dinamis. Kita tinggal pakai persen %s nih guys. Kita petik-petik, ini berarti kan string ya. Kita tinggal persen %s, kemudian s itu nanti akan mengambil value dari X ini, dari list nama ini. Kemudian kita print list nama. Kalau kita run jadinya seperti ini guys. Andi, Rudi, masih ada koma di belakang ya, lebih rumit. Kita bisa pakai join agar simple ya guys. Kita cuma perlu satu line code daripada looping manual untuk mengenerate sebuah list nama, sebuah string nama ya. Oke, selain format string dinamis seperti ini, teman-teman juga bisa pakai seperti ini guys. F, kemudian ini string dinamis, tinggal kurung yang seperti ini ya. Kita bisa input langsung variabelnya. Misal ada variabel name, di sini kita kasih name Anton. Nih, dia juga bisa ya. Oh, sebentar, belum kita print guys. Kita print dulu. Oke, kita run lagi. Nah, ini kan, ini string dinamis Anton. Jadi kita langsung kasih variabel yang kita mau pakai di sini di dalam kurung begini. Nanti dia akan display value variabel tersebut yaitu Anton. Jadi begitu guys. Kemudian untuk inisiasi sebuah variabel kondisional itu juga teman-teman tidak perlu apa ya? Tidak perlu if else beberapa lines begini ya. Misal ini kan dia beberapa lines ya. Jika responnya oke, dia akan mengeluarkan response text. Tapi jika tidak oke kan berarti ada error. Dia akan mengeluarkan response text-nya yaitu error message-nya. Nah, untuk seperti ini teman-teman bisa satu line juga ya. Misal kita bikin variabel baru di sini, gitu, response text lah. Response text seperti ini. Kita kasih value-nya itu response text jika response status code sama dengan request codes oke. Nah, kita kasih else juga guys. Jadi jika response status code sama dengan status code oke itu dia akan variabel response tag ini akan berisi response tag ini, tapi jika tidak berarti berisi ini guys. Nah, ini kita pakai string yang dinamis saja ya. Jadi misal f ini tadi, kemudian tinggal kita beginikan. Ininya kita masukin ke dalam kurung. Nah, begitu. Jadi ini tinggal satu line ya guys. Jadi satu line, tidak perlu berline-line seperti ini. Kemudian tinggal kita print si response text ini. Nah, kita coba. Ini kan dia harusnya sukses ya. Jadi sama responnya. Nah, ini dia bisa langsung begini kan. Tidak perlu kondisi, tidak perlu coding 4 line seperti ini. Kemudian jika kita errorkan misal API URL-nya kita ganti. Nah, dia error 404 message-nya dan lain-lain. Seperti itu ya.
inisiasi variabel satu line kondisional juga bisa sangat simpel di Python seperti ini tadi. Oke, kemudian selain seperti ini itu juga bisa OR ya guys. Cuma ini jika kita punya dua candidate value untuk sebuah variabel. Misal di sini kita create nothing, isinya false ya. Nah ini variabel boolean, kita bisa set false dan true langsung. Sintaknya huruf depannya itu huruf besar, untuk false berarti F-nya besar, untuk true berarti T-nya besar. Nah, kemudian kita create variabel lagi, ada value-nya. Test or, kita bisa langsung begini guys, nothing or ada. Jika kita punya dua candidate untuk sebuah variabel ya, jadi dia langsung otomatis nih. Jika nothing ini false berarti dia pakai ada. Jadi nggak perlu if else, if not nothing dikasih dan lain-lain seperti itu ya, dikasih. Nah kita coba. Nah ini kan dia langsung ada value-nya, dia ngeset yang ada. Karena nothing ini isinya false, jadi kita nggak perlu kondisi seperti ini guys. Jika tidak ada nothing, oh sorry, if not nothing, print ada. Jadi kita nggak perlu seperti ini ya guys. Else print nothing. Jadi kita nggak perlu coding seperti ini, tapi cukup seperti ini ya, nothing or ada. Jadi sangat simple, lebih pendek. Nah, selanjutnya jika kita ingin mendeklarasikan sebuah fungsi yang sangat simpel itu, kita juga bisa tinggal satu line guys. Misal nih kita bikin fungsi penjumlahan, mirip kayak variabel ya dia deklarasinya. Kita bisa pakai lambda, kemudian parameternya x dan y, kemudian adalah logiknya x plus y. Nah, ini penjumlahan bisa kita langsung pakai ya. Misal kita print penjumlahan 2 dengan 6. Kita cek. Nah, ini kan dia langsung 8 ya guys di sini. Di bawah sini langsung 8. Ini lumayan handy juga ini guys. Kemudian untuk inisiasi sebuah variabel list itu kalian juga bisa pakai looping. Misal kalian pengen variabel angka genap dari 1 sampai 10 ya. Kalian bisa gini. Genap, kalian langsung deklarasikan list begini. Kemudian kalian kasih looping. Nah, gila ini. Gila guys, ini AI-nya langsung tahu ya, padahal baru namain variabel genap dari ini apa dia nge-record suara saya guys. Langsung tahu juga range-nya 10. Jadi untuk bacanya seperti ini ya. Di looping dulu dari x in range 10 berarti x-nya itu nanti angka 0 sampai 10 atau sampai 11 ya kalau nggak salah. Kemudian jika x itu di modular 2 sama dengan 0, dia ke sini, ke x ini. Kita print x-nya coba. Oh sorry, bukan x tapi genap. AI-nya ngeri juga ya, dia langsung suggestion seperti record mix saya ya, karena spesifik sekali angka genap di 1 sampai 10. Nah ini dia 0, 2, 4, 6, 8. Dia cuma sampai 9 ya, karena indeksnya dari 0. Misal kita kasih 11 seperti ini, harusnya 10-nya ikut. Nah ini 10-nya ikut kan di sini. Kalau di atas ini tadi dia cuma sampai 8 ini.
Ini. Oke, mungkin segitu dulu guys tipsnya untuk sintak Python ya. Next kita akan bahas lagi Python, mungkin nextnya kita akan bahas penggunaan library ya, bagaimana menggunakan library dalam codingan kita agar kita nggak ngoding dari nol. Misal kita pengen buat sesuatu itu kita cari dulu apakah udah ada library-nya eh, yang berhubungan dengan fungsi yang kita inginkan atau yang kita ingin pakai, kemudian kita akan memakai library tersebut. Oke, thank you guys, bye.